Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan permasalahan atau pengendalian hama kelapa sawit dengan menggunakan entomopatogen. Apa yang dimaksud dengan entomopatogen adalah patogen yang penyebab penyakit pada entomo, pada serangga. Jadi ini musuh alami dari hama yang berupa serangga. Patogennya apa saja yang membunuh hama serangga tadi selanjutnya akan kita bicarakan. Jadi kita dalam pengendalian itu tidak hanya pengendalian kimiawi, tetapi di dalam pengendalian hama terpadu itu salah satu unsur utamanya adalah pengendalian hayati. Pengendalian dengan memanfaatkan makhluk hidup yang berupa musuh alaminya. Kali ini kita yang menggunakan patogen untuk hama tersebut atau disebut entomopatogen. Yaitu ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu jamur Metarhizium anisopliae, Beveria bassiana, Cordyceps militaris, dan Bacillus thuringiensis. Jadi 4 entomopatogen kali ini yang akan kita bahas satu persatu. Jadi ini pengendalian hama terpadu. Jadi kelebihan dari pengendalian hayati adalah hama tidak menjadi resisten atau kalau ada sangat lambat. Selanjutnya pengendalian dapat berjalan dengan sendirinya atau autopilot. Kemudian tidak ada efek samping seperti pada penggunaan pestisida. Kemudian selektivitasnya yang tinggi dan tidak menimbulkan hama baru karena hubungan sangat erat antara patogen dan inangnya tadi. Kemudian organisme yang digunakan sudah ada di alam dan dapat menemukan sendiri hamanya, targetnya tersebut. Tentunya dapat berkembang sendiri tadi dan menyebarnya. Kemudian kelemahannya adalah pengendalian hayati berjalan lambat sehingga banyak kebun yang tidak sabar. Hasilnya tidak dapat diramalkan dengan pasti. Kemudian sukar dan mahal pengembangannya dan tentunya memerlukan pengawasan para ahli. Ini yang berupa kelemahan pengendalian hayati. Jadi entomopatogen sampai saat ini biasanya produknya itu adalah tunggal, volumenya sangat bulky sehingga ini sering menjadi kadaluarsa. Ini beberapa kelemahan produk dari entomopatogen. Nah, yang pertama kita bahas adalah Metarhizium anisopliae, merupakan jamur tadi. Ini terkenal dengan namanya green muscardine disease. Jadi karena warnanya yang hijau tadi, hijau tadi. Kemudian ini cukup luas sebenarnya sasarannya, inangnya. Ada Coleoptera, Lepidoptera, Hemiptera, Homoptera, dan Isoptera. Jadi ada 200 spesies target. Nah, ini karena dia menghasilkan dextroxin tadi. Ya. Kemudian dia mampu memenetrasi kutikula sehingga akan menjadi lubangnya hitam dulu, lama-lama keras dan akhirnya mumifikasi seperti mumi. Jadi busuknya itu bukan busuk basah tapi busuk kering, jadi seperti mumi. Selanjutnya ini pun bisa disebarkan lagi. Ini beberapa contoh tadi yang green muscardine tadi. Ini belalang pun bisa kena, kumbang oritasnya pun bisa kena, kemudian beberapa dari Rhynchoporus juga bisa kena. Tetapi yang paling efektif adalah di larva. Untuk di kelapa sawit ini adalah larva Orites rhinoceros. Jadi ini prosesnya mumifikasi tadi. Pertama agak kenal, lama-lama putih, lama-lama tadi hijau, lama-lama mengecil keras seperti mumi. Green muscardine tadi. Nah, ini masa inkubasinya biasanya 2 minggu sudah mulai pada kena. Dan ini adalah aplikasi di lapangan di mana tempat breeding saya dari Orites. Di situ yang ada larva dari Orites kita aplikasi. Memang kalau di lapangan ini sangat sulit untuk mencapai yang larva Orites yang lebih dalam lagi. Ini akan menjadi lebih sulit aplikasinya sehingga pengendalian hayati itu di lapangan tidak mudah. Jadi banyak ya tidak muncul gejala yang ditimbulkannya. Jadi ini aplikasi yang beberapa berhasil
dan itu jadi mumifikasi, dan ini bisa disebarkan ke berikutnya, dan ini akan menjadi mati dengan sendirinya. Nah, berikutnya kita bahas jamur berikutnya adalah Beveria bassiana. Kalau tadi green ya, kalau ini terkenal dengan white muscardine disease. Nah, ini sasarannya berbeda. Nah, kemudian api, trip, lalat, nyamuk, kumbang pun bisa, ulat api dan rakyat. Ini bisa ada 300 spesies target. Sama mekanismenya penetrasi kutikula. Jadi ini tadi white muscardine tadi, ini beberapa contoh yang terparasit oleh jamur Beveria bassiana. Nah, ini kita coba di ulat kantong, mahasina maupun Metis sablana pernah kita coba. Kemudian ini untuk di pupa Darnatrima maupun Cetotosia acidnya. Ini untuk Darnatrima ini yang Beveria bassiana mampu memarasit tadi menginfeksi di larva dari Darnatrima. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, jamur Cordyceps militaris. Bahkan ini sebenarnya dikenal sebagai herbal. Kemudian ini bentuk dari teleomorfik dari Beveria bassiana. Jadi wajar kalau Beveria bassiana sebagai entomopatogen, yang Cordyceps militaris juga mampu sebagai entomopatogen. Ini efektif untuk pupa ulat api. Ini seperti tanduk-tanduk, ini askusnya. Ini beberapa yang sudah terinfeksi dari Cordyceps militaris. Kemudian yang terakhir adalah bakteri Bacillus thuringiensis yang merupakan gram positif. Dia mampu menjadi patogen di Coleoptera, Diptera, dan Lepidoptera dengan menghasilkan insektisidal kristal protein ICP yang sering disebut dengan delta endotoxin. Ini beberapa bentuknya, beberapa larva yang terinfeksi dari Bacillus tadi. Demikian pemirsa, ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kita mengenal hama, pengendalian hama dengan menggunakan entomopatogen. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.